Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak sebuah pesan yang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan yang disampaikan oleh seorang ulama besar, Syekh Said Abdul Rahim Assegaf Buang Makkah. Beliau akan membahas topik yang sangat relevan dan penting, yaitu strategi dan keteladanan tokoh agama dalam pemeliharaan dan perlindungan umat beragama. Dalam ceramah ini, Syekh Saidah Rahim Assegaf akan mengupas bagaimana peran tokoh agama sebagai panutan dalam menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah-tengah umat, serta strategi-strategi apa saja yang dapat diterapkan untuk memelihara nilai-nilai keagamaan di era modern ini. Mari kita simak bersama-sama dan ambil pelajaran berharga dari pemaparan beliau. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi panduan dan inspirasi bagi kita semua. Cium tangannya abah saya, ibu saya sujud di hadapan ayah dan ibu saya. Sekarang anak-anak kalau atau mungkin akan juga sisa lewat video call, mama, assalamualaikum, selamat malam mama, selamat kantor. Ada lewat ini, tidak lagi mau duduk datang di hadapan ini dengan ayat wa faizan apa ayat maafkan, tidak ada lagi. Suasana ini apa? Makanya saya mengatakan zaman ini zaman matinya hati. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Selaku orang-orang Tuhan beragama, atau kita biarkan zaman ini begitu saja? Ini adalah tantangan kita. Untuk apa kita didik anak-anak kita generasi tahun 80-an ke bawah? Oleh itu alhamdulillah masih ada forum. Dulu masanya kita dulu itu panjang terus aktif tidak, bukan FOB dulu. Ya, iya. Saya dulu kan ketuanya untuk Kota Makassar. Pak Anton Uwe di provinsi. Jadi saya dekat-dekat karena saya dididik oleh ayah saya. Ayah saya sewaktu di DPR ada ceritanya. Waktu di DPR provinsi. Waktu itu mana kami hadir belum datang ada di penampilan. Mestinya kami hadir. Apa itu begini? Waktu berangkat haji untuk Indonesia Timur, tempatnya di Surabaya. Asrama haji Surabaya, Sukolilo kalau nggak salah ingat saya. Di situ semuanya, hajinya Makassar semuanya di situ. Suatu ketika, bapak saya di DPR provinsi, bapak saya suruh beli kitab sama muridnya. Datang sisa 2 jilid, padahal 11 kitab itu. Tafsir Bayani yang beliau minta dibelikan, sisa 2 jilid. Dia tanya, mana lagi ini? Kenapa cuma 2 jilid? Dia bilang anu kuat, disita dengan petugas waktu itu dibongkar kasus di asrama haji Surabaya. Tapi bapak saya mesti tahun depan saya mesti kesana lihat bagaimana perlakuan petugas Surabaya itu dalam jemaah itu. Pendek cerita, dengan uang pribadi bapak saya karena waktu itu bukan reses, dia minta Pak Ketua, Pak Kolonel Mandi waktu itu, Pak Ketua, saya mau usul Surabaya, tidak ada, tidak ada. Dia hanya kalau bukan waktu reses, dengan tidak apa-apa, yang penting izinkan saja saya supaya saya bebas masuk lihat suasana haji Sulsel yang ada. Oh kalau itu bisa, tapi SPPD nggak ada. Iya, berangkat. Dilihat kita suasana haji di sana begitu karena tidak tahu bahasa Jawa, orang Sulawesi, orang Mandar, orang Bugis, Makassar, begitu orang pulang bikin
bikinlah pemandangan umum. Waktu itu komisinya bapak saya di DPR provinsi. Naiklah pidato, bapak belum naik pidato, disampaikan dulu ke ketua DPR. Ketua DPR, apa ini Puan? Dengan ini saya mau perjuangkan bagaimana haji ini bisa berangkat dari Makassar. Yang masuk akal bisa kita perjuangkan Puan. Artinya ditolak. Kan di Kotokoi, ketua fraksi P3 waktu itu juga begitu injak yang lain, artinya tidak ada yang dikasih. Bapak saya ke mana lihat sebetulnya ada, ini bisa ditambah dia. Apa rasanya? Tidak pendek alasan, cuma 2.500 km saja mesti pesawat berdiri jadi susah, butuh dalam pesawat. Tapi tidak usul hatinya bapak saya pulang ada pemandangan umum setiap fraksi ke atas. Sebelum pemandangan umum itu bapak saya kalau pagi kan dibagi bicara dengan saya lewat ke baju Dhaka di sebelah depannya teologia. Dilihat di situ ada tokoh di situ pendeta itu nyapu-nyapu pagi-pagi. Bapak saya sih, selamat pagi Pak. Oh selamat pagi Bapak siapa? Tidak, saya kebetulan jalan-jalan. Saya ini di sebelah tinggal di banyak bicara. Saya ini anggota DPR. Oh iya. Langsung dikasih kopi makan yang dekatnya gereja itu yang di sebelah ada kantor Madinah di situ boleh dalam di situ. Kebetulan Pak, menjanjikan Bapak saya. Dia bilang, iya Bapak kan anggota DPR, bagaimana ini? Jalan di Bajik Dhaka ini diperbaiki karena akan ada istilahnya itu Katolik di sana itu Protestan, ya Protestan. Kalau ada pertemuan untuk Asia Tenggara, tokoh-tokoh gereja datang di sini mau jalan begini, oh begitu Pak. Muncul ini bapak saya akan pembuangkan ini. Dia datangilah sahabatnya namanya pendeta Haddad orang Sopeng. Satu kampung itu. Pendeta Haddad Ketumani. Bapak pendeta, kita ini di DPR. Ya kenapa Pak? Saya mau perjuangkan itu jalan di Dhaka itu karena kasihan kan tamu-tamu, bukan hanya tamunya gereja itu, tapi tamunya teologi, tapi tamunya kita semua ini. Nanti datang tokoh-tokoh. Dan jadi, nanti saya perjuangkan, nanti saya pidatokan Pak Pendeta. Terima kasih kalau Tuan Pak Kiai mau pidatokan itu di pemandangan untuk dapat APBD kesini. Hitungan bapak saya ganti nanti untuk urusan asrama haji, fotos saya kasih konsep, fotos saya diperjuangkan. Karena dua maunya bapak saya, satu pengembangan masjid raya yang butuh biaya besar, dua pembangunan asrama haji. Bapak saya waktu itu pemandangan ini buat ketik wakil fraksi ketiga Kiai Said Jamaluddin Asegaf naik. Ini kita anggota DPR begini seperti itu ada jalan dari Dhaka itu akan tamu datang ini. Tepuk tangan Pak Pendeta, yang lain tidak ada tepuk tangan. Tuh, dia bilang teman-temannya ini kok perjuangkan orang Kristen kepentingan ini. Bagusnya kalau orang Islam kepentingan tak kuat. Ya kan kita ini kan wakil rakyat, bukan wakilnya Islam, bukan kita wakil rakyat. Sudah. Pemandangan ini ke depan, fraksi Golkar yang ditunjuk kebetulan Pak Pendeta langsung mendatangi Pendeta Haddad. Pak Pendeta, ini juga kita baca. Oh iya, saya mesti perjuangkan ini kok kalau sudah pidatokan juga. Jangan. Pendeta, ini asrama haji mesti dibangun begini. Langsung Tuhan bilang sama ini, koi tetap tidak malu-malu gitu, pendeta asrama haji. Itu ya. Mudah-mudahan cara lebih jelas. Artinya apa?
suasana kemanusiaan. Kalau kita tidak satu hati, tidak akan bisa kita duduk bersama. Itulah saya dimasukkan faham itu ke anaknya Al-Fakir bin Muhammad. Sehingga saya ke Jogja, saya berteman dengan orang Mamun saya. Orang Mamun itu di Kalijodo di sana. Setiap maghrib saya di sana. Pas mau maghrib apa orang bilang, segala. Kok sholat itu sana? Ada usaha sana. Nanti kalau kita bicara, orang Mamun taksa saya untuk pergi sholat maghrib. Jangan dulu, nanti dulu. Kok pesan saya? Indah sekali. Jadi itulah artinya Pak. Itu pembukaan. Aku sudah selesai. Bahwa saya memberikan panitia ini judulnya strategi dan keteladanan tokoh agama dalam pemeliharaan dan perlindungan umat beragama. Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan ibu sekalian. Setelah saya baca ini suratnya Alika ini, dalam hati saya katakan begini. Saya tanya dulu, siapa yang mau hadir Alika ini? Dia bilang kandidat dengan tokoh-tokoh FOB. Saya rubah total. Bukan rubah, saya mengatakan dalam hati saya, tidak usahlah saya berbicara strategi. Sebaiknya saya kembali ke dasar. Si pelaku strategi itu mungkin yang untuk kita bincang-bincangkan. Strategi bisa dibikin oleh semua orang. Tetapi yang paling penting bagaimana sikap pelaku strategi kita semua lakukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bahwa saya tertarik dengan pelaku, bahwa tokoh agama. Tokoh agama, menurut saya, bahwa tokoh agama itu dua tempatnya. Ada tokoh agama pada non formal, tapi juga ada tokoh agama di wilayah formal. Tokoh agama yang non formal itu yang bukan di ASN, bukan di kementerian. Tokoh agama yang non formal itu tidak memiliki menunjukkan secara formal. Tokoh agama yang formal itu masyarakat yang menunjuk dan mengakuinya oleh tokoh, tidak digaji setiap bulan, tidak ada masa jabatan, dan Allah yang membentuknya menjadi tokoh agama. Kemudian tokoh agama menurut versi saya, nanti kita diskusi, bahwa tokoh agama itu juga ada pada wilayah formal. Ada tokoh agama karena biasanya kita bilang begini, wah saya bukan tokoh. Tunggu, kalau kita sudah bisa mempengaruhi orang lain di luar komunitas kita, itu sudah tokoh sebetulnya. Bapak-bapak yang kasih, yang KUA, yang KKUD, apalagi ada KKUD sini. Bisa sampai ada calon-calon kami, tapi KKUD ada. Itu tokoh. Minimal tokoh di wilayahnya itu. Cuman tokoh formal itu tidak semua kakak atau pemimpin tokoh. Maaf ya,
KUA, tidak semua KUA tokoh di wilayah. Tidak semua KKN tokoh di wilayah. Mungkin hanya pemimpin vokal. Tidak semua KKN tokoh di wilayah. KKN yang kita butuhkan yang indahnya kalau kita juga pemimpin di wilayah kita, tetapi juga tokoh di wilayah di mana yang kita pemimpin. Itu kunci sekali. Bahwa bagaimana kita mempengaruhi bawahan kita, tidak karena takut dengan iskar, tidak karena takut dimutasi. Dia melaksanakan tugasnya karena dia sayang sama kita sebagai pemimpin. Itu tokoh. Sehingga sewaktu nanti kita tinggalkan jabatan kita selaku kakaknya, selaku KUA, selaku kasih, selaku kabar, selaku kasubat, selaku kakaknya, mereka akan menangis. Bukan potong ayam atau potong kambing. Alhamdulillah tidak ada di malakal maut dekat-dekat sini. Kalau tokoh dia disayangi, sekalipun itu dia mempunyai SK, katanya dipilih secara legalitas, dia memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk memutasi, mengganti dan segala macam. Dia diganti tiap bulan. Ada promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi kita bisa membangun tokohan itu di wilayah formal kita dimanapun kita berada. Itu tokoh. Nah, tokoh agama ini ada di dua wilayah. Next. Sebagai tokoh agama apa yang dibutuhkan? Tokoh agama itu yang dibutuhkan mesti kuat akal pikirannya dan kuat hatinya. Jadi tidak ada tokoh agama itu yang bele-bele. Kayak Pak Yoris ini cerdas, Pak Adri ini cerdas. Gak bisa jadi tokoh agama kalau bodoh-bodoh 0,0 IQ dengan bisa. Tokoh agama itu punya kekuatan akal dan hati. Tokoh agama karena kekuatan akal, dia cerdas, dia kontributif, dia punya inspirasi yang kuat, dia punya daya inovasi yang kuat, kemudian integritas yang tinggi, dan dia berusaha selalu mengadakan bagaimana pengembangan potensi diri. Dan selain itu dia bisa berlaku sebagai changing society, mengubah masyarakat sosial. Jadi bapak-bapak kakaknya, bapak kangen kasih apa kalau jangan langsung senang di situ, mesti bikin pengembangan potensi dirimu supaya bisa naik jadi apa, jadi kaki, jadi kawan, jadi kakaknya. Jangan langsung cepat puas, mesti ada pengembangan. Mesti punya daya inovatif, mesti punya integritas yang kuat. Itu tokoh. Tapi kalau ada pemimpin yang bukan tokoh, ada yang menjadi tokoh, Anda tidak bisa akan menjadi tokoh setelah kedepannya. Kemudian selain kekuatan akal fikir, tokoh agama itu mesti punya kekuatan hati yang kuat. Kekuatan hati itu salah itu Rahman Rahim, itu yang satu jujur, salah ketik. Seorang tokoh sebesar apapun dia mesti memiliki punya potensi hati. Yang satu, jujur. Dua, ikhlas.
Jangan dulu beramal. Ikhlas dulu karena banyak sekali sebetulnya ini ikonnya kemenak ini banyak sekali ikhlas beramal. Kayak paradoks betul gitu, susah. Ikhlas disuruh lagi beramal. Ikhlas sangat susah, apalagi beramal. Tapi sudah lebih baik. Cuma ikhlas di sini jangan ditafsirkan ikhlas itu. Oh kalau begitu jangan pada saat ambil SPBD kok tidak positif gitu. Nah yang kasih itu mesti nanti keluar tanda tangan SPBD jangan bisa. Ikhlas kok tidak begitu, ikhlas itu namanya bodoh-bodoh. Sepanjang ada hak kita, wajib juga kita minta. Itu ikhlas. Bukan ikhlas, jangan ikhlas kan. Dia amanah, dia siddiq atau jujur, dia tabligh, menyampaikan kebajikan, dia panah ini adalah sebuah napasi buah, napasi kamah nakaran kasar, mensyukuri apa yang sudah ada sekarang, tetapi bukan berarti pesimis tidak, tetapi dia sudah syukur. Tetapi berusaha untuk lebih besar lagi itu panah. Kemudian dia sabar, juga sabar. Ini tokoh itu mesti sabar. Pak Yoris, Pak Pendeta, sungguh banyak macamnya itu domba-dombanya Bapak, banyak karakter. Kalau domba cuma satu karakternya, tapi kalau domba-domba manusia itu banyak maunya. Mesti sabar. Jadi pemimpin-pemimpin ini kalau ada kakak yang tokoh, ya sabar. Jangan setiap pagi marah, siang marah, sore marah. Tahan sedikit. Ini juga biasa dan mengaku sama saya. Wah, pimpinanku selalu marah. Saya bilang iya wajar. Yang mau kiamat kalau kau yang marah pimpinanmu, itu yang mau kiamat. Pimpinan itu cuma dua tugasnya. Oh, para ini tadi dengan marah. Kalau kau bawahan, maka pimpinan itu kiamat. Tetapi marah juga diformulkan. Jangan marah cuma satu kali kalau membuat kesalahan. Oh itu terus ya dia. Ada formulanya. Marah, memanage marah. Saya tidak tahu ini klub itu ada nggak memanage marah. Nanti saya belajar sama saya di manajemen marah. Ada juga manajemen marah. Di publik, panahan, sabar, syukur. Ini yang mesti dimiliki oleh seorang tokoh agama. Next. Berbicara akal dengan potensi-potensi tadi ini, dia cerdas, dia jujur, dia ikhlas, dia kompetisi, segala macam. Akal dan hati itu mesti diasah. Tidak bisa muncul tiba-tiba jadi ikhlas. Oh tidak bos. Tidak bisa tiba-tiba jadi sabar. Oh, itu cuma di mimbar gitu ada ini bahasa begitu. Di mimbar. Ustape kalau di mimbar kemana nih? Indah semua itu. Ini umat Islam ini sabar mau tapi pulang marah-marah sama istri. Itu mesti diasah. Apa asahannya akal? Asahannya akal adalah belajar. Belajar ada dua, belajar dari buku ataukah belajar dari alam. Apalagi Al-Quran menjelaskan itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi belajar ikrar itu bukan hanya buku, tetapi lewat alam juga pembelajaran. Kemudian hati juga ini kita mesti asah. Kita mesti mengasahnya. Bagaimana asahannya hati?
agama. Asalnya hati adalah ibadah kepada Tuhan. Yang kedua bukan zikir, itu sebetulnya itu tasbih. Bertasbih bagi umat Islam banyak bertasbih. Yang ketiga banyak bertahlil, zikir, membaca sholawat, membaca Al-Quran, itu asalnya. Kalau ada kakak anda kakak kenanak yang sudah tidak pernah ini, itu betul saya maaf gitu kerjaan. Karena tidak pernah diasah ini hati. Yang gimana saya tidak marah kok. Saya punya mau begini, anggota aku di bawah tidak bisa menerjemahkan. Biasa saya bilang, saya juga ini dinasihati dari bapak saya. Jadi ini juga saya sampaikan, ini kan antum kan pemimpin semuanya. Sewaktu saya marahi sopir saya, habis saya marah-marah, abah saya dengar, setelah turun, dia panggil ke masuk di kamarnya, dia bilang, pelan-pelan kok marahi sopir kamu itu. Iya kok, bodoh sekali begini. Dia bilang, seandainya pintar tidak yang anggota DPR juga kayak kau. Maka itu distel anakku. Begitu juga bapak-bapak. Jadi kalau bapak-bapak lihat anggotanya di bawah ini tidak sesuai, belum bisa menjangkau pemikiran bapak, maklumi, seandainya pintar, jadi kakak dia juga kayak bapak. Jadi maklumi ya, saya tahu. Jadi itu diasah. Belajar. Kemudian hati kita asah dengan beribadah. Banyak bertasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Dan semua, pakailah baca-bacamu semua apa yang akan mendapatkan dari Ustaz. Insya Allah berkah. Sudah itu doa. Yang muslim ini ibadah dan doa. Kalau tidak malah apa dia kerjanya cuma marah saja. Kalau Tuhan doanya. Nah, asal dari ibadah, tahmid, tazkir, sholawat, membaca Quran, apakah bagi saudaraku yang muslim ibadah dan doa, ujungnya itu adalah apa? Menuju akan melahirkan qalbun salim. Ujungnya di situ. Hati yang selamat kalau kita benarkan. Orang yang bagus ibadahnya, bagus doanya pada Tuhannya, ujungnya nanti akan memiliki hati yang selamat. Pasti. Jadi qalbun salim itu bukan hanya nanti di layang fa'umalin wala banun apa illa man Allah. Di qalbun salim bukan hanya di akhirat, di dunia juga kita bisa dapatkan itu qalbun salim. Hati yang teduh, hati yang baik, hati yang hidup, bukan qalbun mayyit ataukah qalbun marid, bukan hati yang sakit ataukah hati yang baik. Tapi kita akan memiliki hati yang hidup, hati yang teguh kalau kita dekat dengan Tuhan. Ibadah kita baik, doa kita baik, semua agama. Kalau baik, hati kita akan berwujud. Apa wujudnya itu? Kalau misalnya dia akan mengeluarkan satu energi yang kuat. Energi apa itu? Energi Rahman Rahim. Itu energi. Energi cinta kasih. Penting Pak, karena ini matinya hati kita. Bisa nggak yang kita hidupkan? Dari bagusnya ibadah, bagusnya zikir, bagusnya khotbah, bagusnya doa, bagusnya apa?
keluar akan menjadi qalbun salim, bukan qalbun marid, apalagi qalbun mayyit. Kalau qalbun salim ini kita dapat di dunia dan bisa terwujud lewat satu kata, Rahman dan Rahim, cinta kasih. Wahai saudaraku, 99 asma Allah dalam Asmaul Husna yang mewakili 99 itu Rahman Rahim. Bismillahi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah perasaannya dari 99 menurut para ahli tasawuf, para ahli. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kekuatan Rahman Rahim ini semua agama miliki. Di Injil Alkitab itu, tolong betulkan pendeta pastor. Kata kasih itu sekitar 300 lebih kata di dalam Injil itu menyebut bagaimana posisi kekuatan cinta kasih dalam Alkitab. Kita buka di Korintus, di Korintus dijelaskan bahwa kasih itu adalah sabar, tidak cemburu, dan murah hati. Itu di Korintus, buka Korintus ayat 8. Di Yohanes juga begitu, banyak sekali pertemuan kasih. Kasih itu main betul. Kalau Bapak pendeta mungkin kasih. Apa kata di Yohanes? Kasih itu perintahku supaya kamu saling mengasihi. Karena kasih itu datangnya dari, dan siapa yang tidak punya kasih berarti dia belum benar aku, kata. Lalu benar apa? Kasih. Ada lagi ayat kasih itu saya lupa dengan. Kalungkan kasih sayangmu itu di lehermu dan masukkan berlabuh di rohmu. Apa di Korintus atau di Yohanes atau saya lupa, ada bahasa. Artinya Yesus sang Mesias sangat menekankan bagaimana umatnya berkasih. Makanya kalau ada orang Kristen tidak ada cinta kasihnya, bukan pengikut Kristus yang baik. Karena ada Profesor Thomas datang di rumah saya, dia peneliti dari Massachusetts University, mau teliti tentang tasawuf panjang lama dengan saya di rumah saya. Terus terakhir dia bilang begini, Tuan Guru, Syekh, saya bilang apa kok? Dia bilang apa pesan-pesan Tuan Guru pada saya? Saya tanya, Profesor kan dari Massachusetts University, ya benar. Saya bilang begini kok, salam hormatku kepada Presiden Amerika, waktu itu Bill Clinton, sampaikan, jadilah kau pengikut Kristus yang baik. Kalau kau jadi pengikut Kristus yang baik, tidak mungkin kau invasi negara-negara bawah. Kau kirim senjata itu bukan pengikut Kristus yang baik, karena Kristus tidak mengajarkan yang namanya perang dengan senjata-senjata itu jahat. Salam hormat saya Presiden, hanya itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih.
Nggak ada ajaran Kristus bagaimana saling membunuh. Islam juga begitu kan. Siapa yang kamu habis ini? Siapa yang kamu yang suka kasih dikali? Ada setiap wanita itu. Nah, ya apa ya yang lebih dekat itu gimana? Kelakna peminta dari wajahnya seoban wakabatina muta'arafu bukan ditakalu. Saya ciptakan kamu berpasang-pasangan dari perempuan dan laki-laki untuk apa? Dita'arafu, saling mengenal, bukan saling membunuh. Jadi kalau aku Muhammad mengatasnamakan ayat Allah dengan membunuh, dia bukan Muhammad. Karena perintah Tuhan untuk saling mengenal, dita'arafu, bukan ditakalu. Karena orang sudah tahu dengan kabair, syukuran, kabair ini, Tuhan tahu bahwa ada kelompok-kelompok, ada kabilah-kabilah. Inilah ciptaannya Tuhan Indonesia. Kalau Tuhan mensatukan kan sama itu. Semuanya putih, semuanya hitam. Kalau kita ke timur sedikit, ya ada agak hitam di sana kering. Tengah-tengah sedikit, ya coklat-coklat. Ke utara agak putih-putih lah. Mestinya kan Tuhan kasih saja putih semua supaya cantik. Tapi tidak, itulah maha kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun di agama lain. Hindu dia diajarkan kan, kalau betul kan, ada kan satu hadis 4 poin yang paling penting. Tapi dari sekian 4 itu salah satunya adalah kaul. Iya, kasih. Bukan kamu itu Hindu yang baik kalau dia tidak memiliki kaul, tidak memiliki. Begitupun di Buddha. Buddha ada meta di sini. Bagaimana sang Buddha Gautama memperlihatkan karakter hidupnya dengan meta. Karena inilah inti manusia sebetulnya, cinta kasih. Karena itu milik Tuhan, datangnya dari Tuhan. Sehingga juga tadi Korintus mengatakan bahwa dia tidak mengenal aku kalau dia tidak punya cinta kasih, kata Allah dalam Injil. Bapak-bapak sekalian yang sholat di Allah, Konghucu pun begitu. Bagaimana tokoh Konghucu itu kalau yang asli betul tahu betul bagaimana peradabannya Konghucu itu kan manusia yang paling dikenal. Baru urusan sosial, baru mengingat leluhur dan macam-macam. Tapi pertama adalah urusan kemanusiaan. Dan semua manusia-manusia pilihan Tuhan sesuai dengan masanya, semuanya memiliki cinta kasih. Isa, Musa, Daud, ya siapapun manusia pilihan. Saudara sekalian yang saudara dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini kita datang ke sini. Satu, penyataan diri kita. Bisa nggak kita manage diri? Yang namanya akal dan hati kita. Sebagai tokoh, juga banyak umat salah paham. Wah, kenapa kok Makkah itu otoriter? Kenapa kok Makkah itu keras? Kenapa Pak Yohanes itu tegas? Iya, itu sudah manusiawi itu, bahwa karakter seseorang itu di dalam mimpi
dalam menjadi tokoh itu variasi juga ke apa ke maharajunya Allah. Ada pemimpin agama yang otoriter, kayak di Syiah di sana ada Mullah. Ya kalau kami di tarekat yang ada itu otoriter, sangat nama. Kemudian ada yang demokratis. Bagaimana pendapatmu ini? Apa betul? Ada juga ulama, ada juga pendeta bertanya bagaimana pendapat kalian. Tapi juga ada juga yang delegatif. Karena di tarekat kami itu ada ada khalifah. Saya kalau sudah serahkan ke khalifahku, saya sudah percayakan dia bahwa dia akan membawa atas namaku dan usaha nggak salah-salah. Dipercayaan itu pemimpin. Kemudian tokoh itu atau pemimpin itu punya kekuatan memberi semangat kepada yang dipimpin. Jangan bilangin bos kasihmu atau anak buahmu, kau bodoh gini, jangan kasih semangat. Akan deh anak-anak. Kasih semangat. Semangatnya bagaimana bos? Sekarang ini kau masih kasih, sekarang ini kau masih kotak. Tapi suatu ketika nanti kau juga duduk di kursi ini. Pada sini nanti baguskan kerjamu supaya kau bisa duduk ini katakan ini kau bahas semangat buat anak-anak. Indah kan itu. Karena kita kan paling lama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi kader. Kalau tidak ya pindah di kader lain. Kalau tidak naik kelas. Yang penting bukan menjawab Iya ya, itu semangat itu. Tokoh begitu. Cuman sayangnya jangan selalu mengukur diri kita kembali tadi. Orang kan punya kemampuan tersendiri, tidak seperti kita ini. Kemudian ada lagi pemimpin transaksional. Take and give. Saya dulu kampung di sini, tapi isal kok ada. Biasa manusiawi juga sebetulnya. Kemudian karena dia transaksional dia punya punishment, ada hukuman, tetapi dia juga kasih reward. Itu pemimpin yang ditokoh. Kemudian ada juga tokoh, ada juga pemimpin yang cepat tanggap. Cepat tanggap. Kenapa dan buat aku malas-malas? Habis dimarahi lagi dengan istrinya tadi malam ini. Kita tahu kan itu selain pemimpin. Anaknya kasihan mau tidak lulus ujian. Mesti tanggap. Demikian pun sebaliknya. Kita juga, bawahan kita juga mesti tanggap. Jangan diperintah bisa dibawa. Ditendang mesin pantatnya, baru tahu bahwa pemimpin. Iya, mana dari gaya-gayanya jalannya pimpinan itu tokoh. Itu dia tidak kasih tokoh langsung kamu panah. Ada tidak sekarang. Kalau loyo dilihat, kalau mungkin mau makan kepiting ini, pakaikan ini. Ini bawa kayaknya kalau yang tunggu di luar, ada yang belum kasih ke air. Begitu. Itu anak muda yang tahu iskala dalam bahasa Prancis. Kemudian yang ketiga menghargai. Ini kalau kita ada dalam susah. Yang terakhir bahwa pemimpin yang baik atau tokoh yang baik, atau agama yang baik adalah yang dapat merangkul individu dalam kelompoknya. Untuk apa? Untuk menciptakan kerjasama yang baik. Karena tidak ada orang sukses kalau dia mengaku
sehingga tahu untuk diri kita siapapun. Lakukanlah ini. Mungkin ada yang tidak terbuka, kita harus memiliki itu. Kemudian kita mau menerima pendapat dan kita punya kewenangan untuk mengarahkan mereka supaya dia tidak bisa jadi baik seperti kita. Wallahu a'lam bishawab. Hari ini yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan saya. Apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Timur. Terima kasih atas paparan Pak Kiai. Alhamdulillah isi dari segala hal yang diharapkan dan kita harus pelihara dan perjuangkan. Minta dan mohon pandangan paparan yang di atas tadi kalau kami lihat sebagai pokok pengayom pelindung dan mengarahkan. Kalau di Sulawesi Selatan itu adalah Haji Yusuf Kalla diterima oleh semua ormas. Dia mau di NU, di Muhammadiyah, di Wahdatul Sulawesi Selatan, di luar di Indonesia pun di hampir semua ormas terima, bahkan dunia. Baru kali kita lihat di Syiah pun juga diterima. Adakah pemimpin seperti beliau yang ada di Sulawesi Selatan khususnya, tidak usah di Indonesia, yang ada adalah pemimpin komunitas? Mungkin ada tokoh di satu komunitas tertentu, tapi tidak diterima di yang lain. Sehingga ketika dia bersuara, ya itu tokoh bukan saya. Ini dia yang kita mencari. Kita lihat bahwa ternyata yang diharapkan umat itu ada pada ciri-ciri yang Puan tadi kemukakan, yaitu jujur dan amanah. Sukses sekarang bukan berarti tidak ada mencari seorang tokoh umat beragama yang jujur dan amanah. Yang ada adalah pejuang komunitas untuk diri dan kelompok. Saya kira inilah yang di forum kerukunan umat beragama dan Kemenak sangat tertarik untuk tema yang ada di atas itu, bagaimana kita ingin perjuangkan supaya juga ada regenerasi seperti Pak Yusuf Kalla. Saya kira ini mohon pandangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Bapak ini Pak Pendeta, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, kemudian salam Pancasila dan banyak salam-salam lain. Ya, kalau kita ungkapkan sampai pagi nggak habis. Dan itu sebenarnya ciri kalau kita terjemahkan salam itu semua itu damai. Jadi seandainya kalau salam itu adalah representasi dari hati, dari kehidupan kita, saya yakin ini Indonesia yang kaya raya itu akan menjadi nomor satu dunia. Tapi sayangnya masih jauh dari itu. Nah, terima kasih Pak Kapolri, luar biasa sekali. Saya dapat hormat dari seorang pemerintah yang kiai. Jadi kita berpikir itu lebih hebat dari kita. Dihafal semua dari ayat-ayat tentang kasih itu perintah itu orang yang tidak diskriminasi itu berarti dia mau lawan perintah. Kalau orang lawan perintah itu ada hukumannya. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar. Karena ketika kami ikut yang Pak itu juga yang beberapa teman di Palang Saya pada Komnas FOD itu Pak
Ya, Imam besar Istiqlal. Saya kalau Al-Quran itu diperas hingga satu kata, maka yang tertinggal kata itu semua. Saya juga langsung karena juga terpancing. Saya tidak tahu Alkitab diperas tinggal satu kata yang tidak itu pas. Jadi saya yakin semua agama kalau kita beda, beda itu apa? Kasih juga. Kalau Pak Ibu, Pak Dunia kasih juga. Kalau Pak Albert jelas sama. Kalau Pak Kiai Rahman Pak Kiai ini 100 kali tiap hari dia mengatakan Rahman dan Rahim. Saya dalam doa juga kemana-mana saya berdoa Pak Kiai saya selalu bilang ya Allah yang Rahman dan Rahim. Dan itulah yang kita senang. Oleh karena itu saya sungguh-sungguh terima kasih. Tadi sudah judulnya saya tunggu di dunia itu pokok teladan, sebagai pokok kami teladan. Saya kalau mentarikkan bendera, melatih bendera, saya selalu begini sama mereka. 1000 khotbahmu yang dasar itu luar biasa. Tanpa satu keteladanan nol. Jadi 1000 khotbah dakwamu yang luar biasa. Tapi tanpa satu keteladanan nol. Oleh karena itu juga kita bisa. Karena kalau kita khotbah sama orang, kita khotbah itu diri sendiri. Kemarin kita khotbah orang, kita tidak khotbah diri sendiri. Makanya saya khotbah buat saya sebagai istri. Supaya dia dengar khotbah saya. Jangan sampai saya berkhotbah untuk umat bilang, jangan begini, padahal saya di rumah. Di rumah supaya dia terima saya. Dan sebelum saya khotbah saya akan dulu apa khotbah saya itu benar-benar saya lakukan. Kalau saya berkhotbah sama orang, ini suatu kesalahan. Jadi saya pikir ini bagi saya sangat-sangat penting menjadi teladan dan kita bicara soal tokoh-tokoh itu harus teladan. Tapi saya kita pelajari luar biasa sekali kalau kita sudah bisa begitu. Baru Kementerian Agama Sulawesi Selatan terkait Kementerian Agama dan kita semua agama kami ini kompak sekali Pak. Kami selalu tidak lama lagi kami ada undangan dipakai di pembakaran kita. Jadi kita lah sebenarnya yang sangat berperan dalam terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pendeta. Selanjutnya silakan Pak Prof. Terima kasih seperti disampaikan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya singkat saja tema di atas dan bagaimana mewujudkan Sulawesi Selatan yang toleran, harmonis dan damai, dan subtema tadi baru disampaikan terkait dengan kepemimpinan. Saya sebagai ketua LKB melanjutkan karena di Kota Makassar kami beragam tadi gaya pemimpin atau kira-kira mana yang lebih relevan hari ini untuk bisa mewujudkan Sulawesi Selatan atau masing-masing daerah agar toleran, harmonis dan damai. Yang kedua, karena menghadapi pilkada serentak, kira-kira karakter yang mana tadi itu pemimpinnya lebih cocok dan pilih supaya Sulawesi Selatan tetap toleran, harmonis dan damai. Terima kasih semua. Silakan. Jadi tentang Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla itu tidak simsalabim begitu sifatnya. Tapi dia terbangun dari kecil. Karena karakter itu selain dari dalam
juga sangat dipengaruhi dan lupa. Dia dididik oleh ayahnya, kemudian dia berteman oleh orang di sekeliling, dia tumbuh hidup, tumbuh besar sampai tua, dan menjadilah dia seorang Yusuf Kalla yang sekarang kita lihat. Betul beliau karena ayah saya dengan abahnya, ya, dengan Haji Kalla itu sangat dekat sekali. Bahkan bapak saya dikasih pohon latu di 3 dulu, dikasih selang oleh Haji Kalla untuk dipakai-pakai. Bisa kiri kanan tahun 2003. Toyota itu masih ada. Saya simpan sebagai kenangan. Artinya seorang Yusuf Kalla itu tidak tumbuh begitu saja, tapi dia terdidik dari kecil. Dia dididik oleh ayahnya. Bagaimana kesederhanaan saya itu, bagaimana kedisiplinannya. Pernah pagi-pagi di Kajibau, saya datang habis sholat subuh dengan bapak saya. Itu saya masih SD atau 2 tahun keluar. Tanya, dia bilang, bagaimana mau kita uang? Dia bilang, iya baik-baik ya. Dia bilang, kalau aku bilang itu saudara sampaikan itu Mansur untuk dia. Dia bilang, itu mulai di batok-batok itu ekonomis pagi kecil. Oh iya, wakinya tuh ya, langsung dia masuk dia muka. Jadi kasih tau Samsung lagi. Samsung tangannya mobil kuat. Wah kesal. Tiba di sana itu apa? Pak Samsung bilang, Pak Yusuf Kalla ini bukan gratis, ada, tapi gajinya dipotong nanti dengan aki yang diberikan sama Tuhan. Begitu disiplinnya ketat. Ini pendisiplinan dari itu tak nafsi dari dalam seperti apa dari dalam itu. Ini pendidikan begitu. Karena istrinya beliau tidak ada, beliau ke Jepang, istrinya konflik dengan Pak Samsung Taiwan Albam. Dia melapor sama sang suami. Kau suruh itu Samsung orang yang dengan pecahnya. Oh jangan. Gak ada urusan dengan kamu. Artinya apa? Dia yang namanya disiplin, yang namanya menempatkan pada tempatnya itu sudah terlatih sih. Kalau kita diundang, datang berhutang, yang hutang lain, ada mungkin, ada Pak Wajah semua. Beliau berdiri di muka, tidak masuk. Beliau jemput satu-satu itu ulama-ulama masuk. Sekarang kan gaya orang kaya di dalam dulu. Sampai itu pakai raya pakai masuk. Yang kiamatnya lagi kalau kiainya pegang-pegang lutut sama si orang kaya itu, ini yang hancur dunia. Beliau tidak, siapapun dia lakukan dan karakter sejak dulu. Jadi memang bawaan, dan itu dia pikir, kecil, naik. Beliau sekolah di SMP atau musik di sana, masuk sekolah SMA 1. Ya, artinya eksternal dan internal. Kan kita punya anak, kita punya keluarga. Agar ini dengan suasana internalnya, kita eksternal, bahwa lagi bagaimana? Itu adalah tanggung jawab kita semua. Kita katakan bisakah wallahu a'lam. Tetapi kita dididik oleh agama kita sudah tahu. Kita berusaha untuk diri kita. Apapun sekecil apapun yang bisa kita lakukan kebaikan dengan tadi. Baguskan pikiranmu, baguskan hati.
tidak salah akan turun keberkahan Allah pada diri sebesar apapun. Sebab semua kita ini adalah pemimpin, minimal pemimpin keluarga dan diri sendiri. Insya Allah akan muncul nanti, kalau bagus lagi akan muncul busuk-busuk kalau yang lain sesuai dengan gayanya, karakternya, suasananya, zamannya. Sebab ke depan ini saya teringat ada satu tulisan oleh Profesor Thomas Salai di dalam The Secular City. Thomas Salai bilang begini, suatu ketika nanti, beliau tulis pada tahun 1925, itu The Secular City. Dia bilang begini, Thomas Salai, suatu ketika nanti peradaban itu manusia akan menganggap bahwa Tuhan itu sudah tidur. Yang ada adalah take and give. Kamu kasih apa saya dan saya kasih apa kamu. Yang ada adalah individualistik. Tidak ada lagi hubungan kemanusiaan. Yang ada adalah masyarakat pada waktu itu dalam suasana itu mau serba cepat, kata Thomas Salai. Yang ada hubungan kemanusiaan sudah tidak ada. Yang ada adalah bagaimana kita saling menginjak satu dengan yang lain. Tanpa ada pahlawan, tanpa ada istilah. Itu kata sobat beliau menulis tahun 1925. Juga diambil oleh Montgomery, seorang sosiolog juga mengatakan begitu, bahwa suatu ketika peradaban itu akan sangat ditentukan dengan mana, sehingga Profesor Gibbs menulis satu buku di filosofi filsafat uang, bahwa siapa yang punya uang itu yang akan menjadi tokoh pada saat itu. Apapun yang Anda lakukan, kejelekan apapun, Anda pencuri, Anda koruptor, Anda jahat, Anda apa, tapi Anda punya uang, Anda yang menang. Kata Profesor Gibbs, seorang sosiolog Jerman yang menulis pada akhir-akhir abad ke-18. Banyak kalau kita membuka literatur yang menjelaskan persoalan. Dan kelihatannya itu yang terjadi sekarang. Saya bilang satu-satunya yang bisa menjawab tantangannya tadi Thomas Salai, tantangannya Gibbs, tantangannya Montgomery, tantangannya Hitler itu adalah agama. Hembuskan hati, tahukan dirimu, siapa diriku dan siapa Tuhan. Kalau itu bagus, kau tidak akan berbuat zalim. Tidak ada istilah kelompok, tidak ada istilah, tetapi yang ada keluar pada diri kita adalah cinta kasih, rahman. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melakukan. Ayo kita bangun diri kita. Ya sekecil-kecil lah ya. Pakai sidra, pakai cokek, pakai semua ini. Dari kecil-kecil. Di lingkungan kita saja dulu. Bisa nggak? Sebagai penutup dari pertanyaan Bapak, saya tetangga tadi dengan komunitas. Suatu saya ke Jakarta, saya bawa anak saya, istri saya kosong untuk saya kan dulu ada mama di tempat saya. Saya minta tolong sama Om Lukas, Om, saya mau ke Jakarta. Oh iya, kapan kau mau? Saya bilang lusa Om. Tolong ya dilihat-lihat rumah saya itu Om Lukas 4 rumah dari saya, agak jauh dari depan. Karena dia saya ketemu saya bilang, saya kata,
Tidak ada yang jaga rumah saya. Suatu ketika pagi-pagi ada anak-anak SMP, SMA. Dia lempar itu mangga saya. Ditegur oleh Om Lukas. Apa ini? Dia bunuh anak itu. Itu anak itu juga berupaya ditampaikan dengan Om Lukas. Menangis anak ini. Kebetulan anak ini polisi di Polsek Komaja. Karena memang luka katanya, karena saya tidak agak lemah, dipolisikanlah Om Lukas. Lukas telepon saya, Bang, saya ini dipanggil polsek, jadi kenapa anak-anak ini? Saya telepon lah Pak Polsek urusan begitu, saya itu dia kan anggap rumah begitu sampai begitu. Artinya apa yang saya bilang? Seorang hamba Allah yang namanya Lukas jadi perhatikan saya punya mangga dibanding dengan ada Ahmad, ada Pak Mundung, ada Pak Mansur, semuanya masa bodoh. Tidak ada yang tahu tentang saya. Hanya seorang Lukas yang jauh di sana mau membela mangga saya. Artinya itu urusan hati. Bisa nggak kita lakukan ini? Bisa. Jadi itu ya. Insya Allah kalau kita mulai dari itu tak binafsi, dari diri mau dulu, jangan tolong dia alihkan yang orang diri anak kita. Pagi-pagi pasti susahnya kita mau mengusir pagi pertama kita ketemu orang tidak orang miskin, baik. Tadi kan hanya di mimbar. Buktikan, kecil-kecil. Insya Allah akan muncul bisu-bisukan kecil-kecil. Kalau ini bakal selesai di Sulawesi Selatan. Enggak zona merah Sulawesi Selatan. Ya, Bismillah. Kemudian, kenapa dia tidak bukan jadi ketua komunitas? Karena hatinya, ini kan urusan hati. Kapan kita sudah melihat di luar komunitas kita tidak sama dengan kita, kemudian muncul nafsu dan setan lagi. Setan apapun judulnya pasti setan yang masuk kita. Kalau tidak sepaham dengan kita, tidak sekelompok dengan kita, sepaham muncul. Makanya ada tafsir isyarat, tafsir tasawuf yang sekian banyak tafsir saya pakai tafsir isyarat. Ada dua, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kalau qul a'udzu birabbil falaq cuma satu kali kita minta perlindungan pada Tuhan. Qul a'udzu birabbil falaq. Saya berlindung kepada Tuhannya Al-Falaq, alam ini, ya kan? Dari apa kita minta kepada Tuhan untuk berlindung? Ada beberapa hal. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, dari kejelekan ya, makhluk. Satu. Kemudian kedua sambungannya lagi, min syarri ghasiqin idza waqab. Ketiga, min syarri nafathati fil 'uqad. Kemudian keempat apa lagi? Min syarri hasidin idza hasad. Empat kejelekan yang kita hadapi cuma satu kali yang minta perlindungan sama Tuhan. Kejelekan eksternal. Coba kita lihat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kita agungkan Tuhan sebentar. Kemudian belum cukup, didobol lagi. Malikin nas. Belum cukup kekuatan mantel, jaket, baju itu kita pakai. Kita dobol lagi. Ilahin nas. 3 kali kita minta perlindungan pada Tuhan. Kemudian urusan satu. Yuwaswisu fi sudurin nas. Coba kita lakukan. Jadi intinya di sini. Bukan ada yang lain. Ini adalah tafsir syar'i, tafsir tasawuf melihat.
Jadi munculnya begitu. Kalau kita hati lapang, selesai urusan. Makanya Pak Pendeta suatu betul ini panggilan nanti kalau kita tunda makan ikan apa cuma yang penting jangan dikasih banyak. Kemudian yang kedua apa? Makasih. Kita share-share selalu mendengar cuma masukan saja. Yang ketiga, gaya kepemimpinannya Prof. Gaya kepemimpinan mana yang kita butuhkan sekarang? Gitu maksudnya. Gaya kepemimpinan yang dibutuhkan sekarang tergantung dari dalam tujuan sosiologis dan antropologi budaya. Bahwa gaya kepemimpinan sekarang yang dibutuhkan adalah gaya kepemimpinan yang tahu apa maunya zaman ini untuk bisa mengatasi matinya hati. Itu yang dibutuhkan. Tahu nggak suasananya ini matinya hati? Kita butuhkan orang begitu. Kata sekarang ini tadi kata Profesor James, orang bisa menang pilkada apa-apa kalau duit. Itu kata Profesor Jerman, sosiolog Jerman. Pada tahun 1875 menulis. Anda jelek, Anda tidak dibeli. Sehingga dalam filosofi money tadi. Sehingga apa kata siapa? Karena budaya satu menulis. Mengatakan suatu ketika uang itu bukan lagi menjadi nilai tukar, tetapi uang itu menjadi kebutuhan. Ini yang terjadi sekarang. Saya kasih tahu, tunjukkan uang. Tidak bagus, iya Pak. Tapi dia kan ada duitnya. Ya maafi fulus. Si fulus mulus. Matinya hati. Hanya kita butuhkan pemimpin yang tahu suasana sekarang dan bisa mengatasi hatinya hati. Kalau ini masyarakat sekarang. Bapak-bapak setelah ini pulang sampaikan kepada masyarakat. Jangan tinggal diam. Jangan hanya selesai di bangku ini. Pulang sampaikan. Untuk menyelamatkan bangsa ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu Pak